hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 16. Terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Seperti yang kita ketahui, Agus diundang ke podcast Denny Sumargo atas inisiasi dari Novi untuk membuka donasi. Telah berkomunikasi secara langsung dengan Novi untuk memakai rekening yayasan, menurut keterangan lainnya pihak Agus justru meminta agar nomor rekeningnya lah yang dicantumkan dalam podcast tersebut. Duh, kok jadi ribet ya? Bang Densu menanyakan, kemarinnya kamu konfirmasi, maaf nanti dicantumkan nomor rekening lo ya, itu ada di chatnya. Terus aku cuma jawab, baik terima kasih bang. Gitu. Nah ternyata pada saat saya mau konfirmasi, keluarga yang meminta langsung untuk open donasi atas nama Mas Agus sendiri. Tapi dari pihak tetanya sendiri ketika dia meminta nama mereka langsung gitu, tidak ada penyalaan seperti itu untuk jadi tidak seperti itu. Iya baru tahu pas tayang, itu baru tahu pas tayang, terus pas sudah berjalan ya sudah nggak apa-apa, yang penting kan kita hanya minta mutasi dan transparansi itu aja sih, untuk monitor nggak lebih dari itu. Tak mempermasalahkan uang donasi masuk ke rekening Agus, pihak Novi hanya meminta untuk transparansi atau mutasi penggunaan agar pihak yayasan lebih mudah membuat rekap data yang akan dilaporkan ke pihak donatur. Namun lagi-lagi persoalan menjadi panjang lantaran adanya penemuan bukti bahwa Agus mentransfer sejumlah uang di luar kebutuhan pengobatan. Bisa-bisanya saya yang ngebantu dari awal, tapi saya yang sekarang posisinya diserang gitu. Mutasi tersebut ada 35 juta untuk pelunasan rumah. Jadi pelunasan rumah bukan 90 sekian aku nggak tahu. Transfer keluar 20 juta, ada transfer ke rekening orang 10 juta, ada bayar toko, ada bayar. Makanya aku langsung shock sih bang. Aku langsung nanya sama Mas gini, Mas, kok ini bisa? Katanya pelunasannya, kan aku dikirimin tuh pelunasannya 90 juta sekian kan. Kepikiran dibuat rumah, kok tiba-tiba ada receh-recehnya. Tak lama dari perdebatan mengenai uang donasi, Agus akhirnya mengembalikan uang donasi yang masuk ke dalam rekeningnya dan ditransfer ke rekening yayasan milik Novi. Setelah uang ada di pihak Novi, Agus pun merasa uang itu diambil alih atau dikuasai oleh pihak Novi. Hingga akhirnya pengacara kontroversi yang membantu Agus dalam persoalan ini pun melaporkan Novi ke pihak kepolisian. Setelah pihak Agus dan Farhad Abbas melaporkan Pratiwi Novianti ke pihak berwajib atas pencemaran nama baik, pemerasan, dan ancaman, pihak Farhad terus-menerus berbicara hal-hal yang tidak perlu dan dianggap melebar. Seperti halnya ia membicarakan Denny Sumargo. Kalau pembicaraan saya dengan Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny saat ini masih tanya-tanya, siapa itu Novi? Denny juga ragu bagaimana sistem pendonasian melalui yayasan. Menyalahkannya gimana? Ya, Menyalahkannya maksudnya gimana? Denny udah bilang, lo udah gue ingatin, kalau terjadi audit nanti gue nggak bela lo lagi. Novi? Dia bilang ke saya, kalau Denny bilang fitnah, ayo. Ya kan? Maksudnya dia nggak bela Novi maksudnya? Kan Denny ada ngomong, itu kan sebenarnya Denny punya podcast terakhir itu kan menjebak Novi, itu kan buat masukan buat kita. Denny Sumargo pun tak setuju jika namanya terus dibawa-bawa dalam kasus Agus dan Novi ini. Beberapa kali Denny Sumargo terlihat komen di postingan dan ini memancing respon balik dari Farhad Abbas. Karena Farhad Abbas mengatakan bahwa dirinya akan menghajar Denny, Denny pun merasa tertantang dan Denny berujung mendatangi rumah Farhad untuk membuktikan omongannya. Nah sekarang kemudian kamu keluar kalimat kepada saya ini orang Makassar. Kamu bilang mau hajar saya ini ada sirrik. Bapak sudah tahu kan, kalau orang Makassar dibilang mau hajar pasti dia samperin.
Karena itu kami punya kebanggaan dari kami punya suku leluhur-leluhur kami. Jadi saya mainnya adat sudah. Ya saya juga orang Bugis. Karena kita merasa dibilang tai juga, kita juga ada emosi. Makanya saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diriku kau hajar. Setelah akhirnya debat yang berujung damai di kediaman Farhad dan menyangkut keras Bugis Makassar, selang beberapa hari setelah kejadian itu, Farhad dan perwakilan Bugis Makassar pun melaporkan Denny Sumargo atas ujaran kebencian dan dugaan mengadu domba antar suku Bugis dan Makassar. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ujaran kebencian. Bang, boleh ke kanan dikit, Bang. Ya, permusuhan. Ujaran kebencian doang, Bang. Ujaran kebencian Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhad Abbas dan suku Bugis. Tetapi setelah itu Denny pun mengonfirmasi agar suku Bugis dan Makassar tidak teradu domba dalam masalahnya dengan Farhad. Beliau dengan niat baiknya menghubungi saya, itu saya salut, terima kasih banyak. Dan kemudian beliau mengkonfirmasi kepada saya, tapi walaupun sayangnya sudah keburu dilaporkan. Kalau bisa tambahkan, Iya. saya secara ini menghubungi untuk minta maaf. Sudah gentle juga meminta maaf, makanya saya cabut laporan saya. Iya. Ya sama-sama gentle kan. Kalau ditanya secara hukum, saya merasa iya. Tapi kalau ditanya pribadi saya nggak anggap itu penting. Karena orang bisa menilai kok mana baik, mana benar, mana salah, mana benar. Membesar-besarkan masalah itu bukan jati diri saya. Nggak masalah, saya rugi-rugiin apa-apa. Oh, iya. Saya sih nggak panas sih. Cuman maksudnya kalau lu dilaporin, ya lu harus hadapin. Karena kan saya tidak menyerang. Mungkin belum. Setelah Densu konfirmasi soal kesalahpahaman suku itu, pihak Bugis Makassar akhirnya mencabut laporannya atas Densu. Jadi sisa kasusnya hanya dengan Farhad Abbas.